Betul-betul Mbak Yeni mau nampol habis-habisan Cak Imin dalam satu acara di tempatnya Metro TV kalau tidak salah yang diasuh oleh Rosi. Di situ Mbak Yeni buka-bukaan kembali terkait soal bagaimana perlakuan Cak Imin terhadap Gus Dur dan seperti apa keberpihakan PBNU terhadap PKB. Begitupun sebaliknya, seperti apa Cak Imin memposisikan daripada Gus Yahya Start. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Baru-baru ini viral bagaimana Mbak Yeni berbicara lantang di dalam satu acara yang dipandu oleh Rosi di salah satu TV swasta. Kita melihat ada beberapa hal yang terkait soal Partai Kebangkitan Bangsa dan bagaimana keberpihakan Nahdlatul Ulama terhadap PKB dan seperti apa posisi warga Nahdien terutama Gus Durian terhadap Cak Imin yang digadang-gadang menjadi cawapres oleh Pak Prabowo. Dan video ini saya kira kita semua berharap mudah-mudahan Cak Imin tidak nonton. Kenapa? Karena ini pasti akan membuat semakin sesak hati daripada Cak Imin sendiri. Coba kita cek secara bersama-sama seperti apa videonya. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah berbeda, apa yang diutamakan juga sudah berbeda. Jadi tidak bisa lagi saya kenapa masih tetap berjalan apa masih tetap kalau mau semua terjadi dalam berdiskusi dan bahasan kemana-mana walaupun ada berita secara tertulis tangan-tangan di Pak Anies mengarah penggunaan semua atribut tentang Gus oleh PKB ada itu ada larangan jelas sekali. Tapi yang namanya orang masih curi-curi kalau podcastnya dicuri-curi. Sejak berpaisal dulu tidak terlalu tajam begini jadinya pernyataan-pernyataannya. Iya. Satu di ujung sana, satu di ujung sini. Yang penting bukan cawapres, sama-sama mendukung. Kalau sebagai saudara, saya sudah melakukan pilihan, tidak masalah. Tapi kalau dalam hal ini tidak bisa kemudian harus dengan salah berdamai, konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform berdamainya seperti apa, apakah mereka mau kembali kepada corak politik itu yang tidak transaksional, apakah mereka mau betul-betul memusnahkan idealisme musuh. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, bahkan mengambil sikap serangan dengan karena makin lama makin lebar lagi. Oke, jadi saya kira memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Yeni. Ini memang betul-betul monohok ya. Yang pertama, ketika ditanya soal bagaimana Cak Imin yang kemudian menjadi satu-satunya atau mendapatkan golden ticket lah untuk menjadi cawapres dari Prabowo, maka Mbak Yeni dengan tegas mengatakan bahwa ya pasti tidak akan didukung kecuali misalnya sama-sama mendukung. Jadi ada yang di ujung sana dan ada yang di ujung sini.
Yang kedua, saya kira ada satu yang menarik juga ketika Mbak Yeni mengatakan bahwa Gus Dur saja sebagai gurunya dikudeta, apalagi rakyat. Artinya betapa perilaku Muhaimin memang ini sangat buruk bagi kalangan Nahdien, terutama bagi orang-orang yang mencintai Gus Dur. Lalu yang terakhir, ketika Mbak Rosi bertanya soal bagaimana kira-kira ada ndak upaya untuk islah dan seterusnya, ya ternyata itu juga jawaban Mbak Yeni sekalipun sangat diplomatis yang mengatakan bahwa platform PKB memang sudah lain, perjuangan PKB memang lebih pada individual. Ya mungkin maksudnya karena hari ini kita tahu bahwa Muhaimin sendiri mengklaim partainya sebagai partai representasi daripada Nahdlatul Ulama, atau partai yang dilahirkan Nahdlatul Ulama, atau partai para gus-gus lah. Tetapi kalau kita pernah mendengar pernyataan daripada Gus Yahya, justru di PKB itu hanya 2 Gus, yaitu Gus Ami dan Gus Ahi. Nah, Gus Ahi ini rupanya adalah saudaranya Muhaimin yang Menteri Desa hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Mbak Yeni mengatakan bahwa PKB ini perjuangannya tidak lagi berjuang untuk jamaah, tapi lebih pada kepentingan individual. Nah, saya kira mungkin salah satu itu maksudnya Mbak Yeni di sini. Artinya apa? Ke depan ini apapun yang terjadi terkait soal bagaimana Caimin sebagai calon presiden, saya kira memang akan semakin sulit. Apalagi kalau ini ditonton oleh Pak Prabowo. Prabowo pasti tidak mau mengambil resiko. Ingat bahwa Pilpres ke depan ini adalah suara Jawa Timur menjadi penentu. Nah, suara Jawa, kalau kita bicara suara Jawa Timur, kita tidak bisa abaikan komunitas pendukung Gus Dur. Nah, memang terutama di daerah Tapal Kuda itu saya sendiri pernah jalan-jalan ke sana. Itu hampir semua orang ber-PKB di sana itu bukan ber-PKB karena Muhaiminnya, tapi karena Gus Durnya. Makanya sangat susah kita melihat banner-banner ataupun misalnya baleho-baleho Caimin di sana di depan kantor PKB yang begitu megah. Karena memang rupanya di sana orang-orang di daerah Tapal Kuda khususnya di 5 kabupaten itu, di Madura sana, itu memang mereka ber-PKB karena Gus Durnya, bukan karena Muhaiminnya. Itu beberapa tahun yang lalu ketika saya sempat jalan-jalan ke sana dan ketemu beberapa sahabat-sahabat Nahdien yang masih eksis di struktur kepengurusan lembaga-lembaga ataupun misalnya badan otonom daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oleh karena itu saya kira secara struktur memang ke depan ini berat sekali Caimin untuk bisa mendapatkan sokongan dari Nahdlatul Ulama. Belum lagi misalnya elektabilitas Caimin itu sangat berbanding terbalik dengan elektabilitas partai. Sehingga memang bagi Pak Prabowo saya kira memang berisiko kalau mengambil Caimin menjadi cawapresnya. Nah, oleh karena itu Caimin harus saya kira ini masih ada waktu, masih bisa berbenah diri, jangan terlalu memaksakan diri lah untuk menjadi cawapres. Artinya memang harapan untuk menjadi cawapres dengan situasi yang ada ini itu hampir tidak ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.